Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan pribadi kita tidak akan pernah bisa bertahan. Ada kesulitan sedikit saja dalam hidup kita kehilangan pengharapan, kita putus asa. Tetapi kalau kita sungguh menjadi pengikut Yesus yang sudah mendapatkan karunia Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan bekerja menolong kita menghadapi segala tantangan kesulitan hidup kita. Maka pada hari Sabtu Imam ini, kita juga mohon supaya Roh Kudus itulah sebetulnya yang senantiasa mendampingi, membimbing kami para imam dalam segala tantangan kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Dan semoga juga Allah membuka hati kami masing-masing para imam untuk membiarkan Roh Kudus itu yang bekerja dalam diri kami, sehingga para imam bukan lagi mengandalkan kekuatan manusiawi kami, tetapi sungguh memberi tempat, kesempatan yang utama kepada Roh Kudus dalam pekerjaan, dalam pelayanan tugas kami setiap saat. Maka mari Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, pada hari Sabtu Imam kita mohon karunia Roh Kudus bagi kita semua, teristimewa bagi para imam, tetapi juga teristimewa lagi supaya kita, para imam termasuk di dalamnya, selalu terbuka pada bimbingan Roh Kudus dan membiarkan Roh Kuduslah yang mengambil peran utama dalam hidup kita, dalam hidup dan pelayanan para imam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Karya Roh Kudus sungguh luar biasa. Dialah yang membuat gereja tetap bertahan hidup dalam perjalanan sekian lama. Dan itulah juga yang menjadi keyakinan kita, bahwa selama gereja disertai oleh Roh Kudus, gereja tidak akan pernah mati. Mari kita awali perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam pembaptisan Engkau memperbarui hidup orang beriman. Semoga dengan rahmat-Mu, mereka yang dilahirkan kembali di dalam Kristus mampu mengalahkan kuasa kejahatan, sehingga dengan penuh iman pula menjaga rahmat pengudusan-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertaubat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Di situ, didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga, bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope, ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup.
Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikan? Haleluya, 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 haleluya. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perbuatan hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu Yesus berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika Yesus menyampaikan kata-katanya, ada banyak orang yang menganggap perkataan itu cukup keras, sehingga akhirnya bahkan dengan perkataan itu Yesus harus kehilangan banyak muridnya. Para saudara sekalian yang terkasih, tantangan menjadi pengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Bahkan mereka yang mengalami perjumpaan dan didampingi langsung oleh Yesus, selain ke-12 murid itu, mereka pun tidak siap untuk menghadapi apa yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi sebaliknya dalam bacaan pertama, kita melihat bagaimana para murid bukan berkurang dengan penganiayaan yang terjadi, tetapi mereka justru semakin bertambah banyak jumlahnya. Di sana ditegaskan, jemaat itu yang bertambah banyak itu
dibangun dan jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan perhiburan Roh Kudus. Artinya, Roh Kuduslah sebetulnya yang membuat para murid Yesus pada masa gereja perdana mampu bertahan, bukan hanya bertahan, tapi semakin bertumbuh, berkembang, dan bertambah banyak jumlahnya. Itu adalah karya Roh Kudus. Apakah mereka tidak menghadapi tantangan? Mereka menghadapi tantangan yang sangat luar biasa, sangat berat, penganiayaan. Itu artinya mereka siap juga mati. Tapi mereka bertumbuh, berkembang, bertambah banyak karena mereka mendapat bimbingan kuasa Roh Kudus. Sebaliknya, mereka yang kemudian pergi meninggalkan Yesus ketika Yesus menyampaikan tantangannya, mereka ini tampaknya tidak cukup kuat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang harus mereka hadapi. Mengapa? Ya bisa jadi justru karena Roh Kudus inilah yang sebetulnya mestinya menjadi andalan tetapi tidak menjadi kekuatan utama. Demikian pula dengan diri kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan pribadi kita dalam hidup kita, bukan hanya hidup beriman, tapi dalam hidup keseharian juga. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan pribadi kita, kita tidak akan pernah bisa bertahan. Ada kesulitan sedikit saja, goyahlah iman kita. Ada kesulitan sedikit saja dalam hidup kita, kita kehilangan pengharapan, kita putus asa. Tetapi kalau kita sungguh menjadi pengikut Yesus yang sudah mendapatkan karunia Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan bekerja menolong kita menghadapi segala tantangan kesulitan hidup kita. Maka pada hari Sabtu Imam ini, kita juga mohon supaya Roh Kudus itulah sebetulnya yang senantiasa mendampingi, membimbing kami para imam dalam segala tantangan kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Dan semoga juga Allah membuka hati kami masing-masing para imam untuk membiarkan Roh Kudus itu yang bekerja dalam diri kami. Sehingga para imam bukan lagi mengandalkan kekuatan manusiawi kami, tetapi sungguh memberi tempat, kesempatan yang utama kepada Roh Kudus dalam pekerjaan, dalam pelayanan tugas kami setiap saat. Maka mari Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, pada hari Sabtu Imam kita mohon karunia Roh Kudus bagi kita semua, teristimewa bagi para imam, tetapi juga teristimewa lagi supaya kita, para imam termasuk di dalamnya, selalu terbuka pada bimbingan Roh Kudus dan membiarkan Roh Kuduslah yang mengambil peran utama dalam hidup kita, dalam hidup dan pelayanan para imam. Amin. Kita mendoakan para imam. Saudara-saudara terkasih, mari kita doakan bersama doa untuk para imam. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pandanglah wajah Kristus Putramu, Imam Agung Abadi. Demi cinta kasih-Mu kepadanya kami memohon, limpahkanlah belas kasih-Mu kepada para imam. Ingatlah ya Bapa, para imam kami adalah manusia biasa dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Kobarkanlah selalu dalam diri mereka rahmat panggilan yang telah Kau limpahkan dan Kau resmikan dengan urapan Roh Kudus dan penumpangan tangan uskup sewaktu tabisan. Jagalah mereka agar selalu dekat denganmu, mampu menjadi tanda dan sarana persahabatan maupun persaudaraan sejati dalam gereja maupun dengan semua orang beriman dari agama manapun. Jauhkanlah mereka dari segala sesuatu yang mengasingkan mereka darimu dan dari persekutuan umat-Mu. Yesus Allah Putra Imam Agung Abadi, jadilah pengantara kami untuk berdoa. Bagi para imam-Mu yang setia dan gigih dalam pelayanan di tengah umat-Mu, bagi para imam-Mu yang mendapat kesulitan dalam kesetiaan dan kegigihan berbakti, bagi para imam-Mu yang hidup tegar maupun yang bergulat dengan berbagai godaan, bagi para imam-Mu yang berkarya dengan penuh hiburan maupun yang berkarya dalam kesepian, bagi para imam-Mu yang melayani tengah keramaian kota maupun yang di pelosok-pelosok, bagi para imam-Mu yang masih muda, yang tengah umur maupun yang sudah lanjut usia, bagi para imam-Mu yang sehat maupun yang sedang sakit, bahkan yang menghadapi ajalnya, bagi para imam-Mu dalam keadaan apapun juga, Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Kebijaksanaan, dan Roh Pengudus, curahkanlah damai Paskah dan kasih Pentakosta dalam para imam kami, terutama imam yang mengantar kami pada sakramen baptis untuk bersatu dalam gereja-Mu, para imam yang mengajak kami senantiasa berbalik kepadamu dan merayakan sakramen tobat, juga imam yang mengumpulkan kami sekeliling altar untuk merayakan Ekaristi santapan kami, imam yang dalam krisma dan pendampingannya menolong kami menjadi dewasa dalam iman, imam kami yang menyiapkan dan memberkati perkawinan keluarga-keluarga kami, imam yang membantu kami merasakan kasih-Mu juga waktu sakit dan menyiapkan kami menghadapi saat-saat terakhir kami dalam sakramen pengurapan orang sakit. Semua imam yang bersama kami berusaha menjadi tanda dan sarana hadirnya kerajaan surga di tengah masyarakat kami. Bunda Maria, Ratu para imam, dampingi dan doakan kami bersama para imam kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah buatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini,
dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, lindungilah dan jagalah umat-Mu yang telah Kau selamatkan berkat kemurahan hati-Mu. Semoga kami yang telah ditebus oleh penderitaan putra-Mu, kelak boleh senantiasa bersukacita dalam kebangkitan kekal. Sebab Dialah Tuhan dan perantara kami kini dan sepanjang segala masa. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih atas doa-doa untuk para imam. Semoga para imam melayani dengan sukacita dalam kasih Allah. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai.